guys, satu bersama Derby. Si tolol yang bawel, koar-koar, pasca Indonesia kalah dari Jepang. Bahkan dia ada mengatakan suatu hal sebelum lewat Arab Saudi. Ini pendapat dia. Dan sekarang dia menghilang. Tapi kita dengar dulu deh guys. Ini pendapat sih yang dugaan saya terlibat dalam mafia ini orang. Kita bahas nih dia resminya. Ya, akankah pelatih Sintayong membuat kejutan dalam laga menghadapi Arab Saudi pada Selasa mendatang? Bagaimana pula evaluasi permainan timnas saat laga melawan Jepang kemarin? Untuk membahasnya telah bergabung mantan pemain timnas sepak bola Indonesia ada Firman Uthida dan juga pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Toel dan juga Bung Roni Pangemanan. Selamat petang semuanya, kami sapa terlebih dahulu. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Iya, selamat petang. Bang Toel, saya ingin ke Bung Toel terlebih dulu, Bung. Ini ramai kemarin bagaimana pertandingan kita kemarin di mana Indonesia kemarin melawan Jepang. Komentar Anda, Bang, bagaimana? Apa, Toel? Apanya nih? Karena rame hasil pertandingan lawan Jepang, apanya nih kalau yang mau lebih tajam nih, lebih fokus pada ininya? Udah. Saya soal apanya nih? Ya. Udah, intinya aja. STY. Ya, karena kalau kita lihat kan banyak yang kemudian melihat strategi dari ST yang kemudian mengutak-ngatik para pemain, bahkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kan juga sempat mengingatkan mengenai hal ini bahwa posisi Indonesia saat ini sedang kritis. Sebetulnya sih itu bukan analisis yang tepat secara teknis ya. Soal istilah yang belakangan muncul otak-atik coba-coba, sebetulnya bukan itu. Sintayong dalam sudut pandang saya segitu-segitunya udah habis menurut saya. Sehingga saya kan sebetulnya pernyataan saya usai lawan Jepang itu langsung tanda saja dan lugas. Jadi kalau Sintayong punya malu, punya sportivitas, punya jiwa sportsmanship, mundur saya bilang. Karena kan di pertandingan, usai pertandingan itu ketua umum kan yang menyatakan langsung gitu loh. Menunjukkan sikap gentlenya, sportif, sportsmanship-nya, saya yang bertanggung jawab, saya mundur. Sebetulnya itu kecepatan menurut saya sih. Kalau dari sisi ketua umum PSSI, dari sisi organisasi, ketua umum Erick Thohir ngomong seperti itu kecepatan gitu loh. Sebaliknya di sisi pelatih sama sekali nggak ada pernyataan apapun kan, malah berandai-andai, Ragnar Oratmangun bisa bikin peluang, hasilnya bikin beda. Itu kan hanya berandai-andai gitu loh, bukan analisis yang objektif overall dalam keseluruhan pertandingan. Andai-andai Ragnar bikin gol, hasil bisa berubah. Main bola tuh 90 menit gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada pernyataan sportif, sportsmanship yang saya tangkap dari pernyataan Sintayong gitu loh. Malah sekarang nambah polemiknya. Satu, tadinya dia memang orientasinya lolos, sekarang dia masih ingin mencoba gitu loh. Lemah lah gitu. Yang kedua, lalu sekarang kok menghilang Toel? Jadi siapa yang lemah dong sekarang? Siapa yang pengecut sekarang Toel? Tolol yang bawel, jelaskan dulu ini. Emang kamu expect apa lawan Jepang? Menang. Kamu expect apa lawan Jepang? Hah? Mencetak berapa gol lawan Jepang? Expectmu berapa Toel? Tolol yang bawel. Jerman aja sama Jepang 4-1 Toel. Lah Indonesia lawan Jepang. Kau ngarepin apa Toel? Isu soal Eliano Reinders gitu kan, capek-capek dinaturalisasi, masuk DSP pun enggak. Yang ketiga itu tadi, boro-boro ada pernyataan secara gentle gitu loh. Jadi bukan coba-coba, emang segitu-segitunya gitu. Mending dia ngasih pernyataan, walaupun kau bilang gak gentle, dibanding kau menghujat terus sebelum pertandingan, ketika Indonesia menang menghilang. Kau itu lebih buruk daripada hanya sekedar gak gentle, Toel. Tolol yang bawel. Kan saya udah bilang sebelum-sebelumnya juga, ini pasti parkir bus, bukan soal lawan Jepang gitu loh. Lalu apa? Analisisnya bisa panjang saya kalau misalnya lawan Jepang. Kalau tanpa naturalisasi parkir bus oke lah. Ini kan udah seabrek naturalisasi. Di starting line up 9 yang main naturalisasi gitu loh. Baik. Masih juga kebobolan. Masih juga kebobolan ya Tuhan ini. Makanya TV One, kau ngapain sering ngundang sini? Ku pertegas sama kalian, ini tolol yang bawel, ngapain sering diundang sih? Ya, analisisnya itu akan ngawur, nggak sesuai dengan
yang sesuai kebenarannya. Masa dipaksain dengan menggunakan kata-kata yang barusan? Mau dibuka juga, misalnya statistik datanya. Apa? Babak kedua, Sinteyong mencoba lebih berani terbuka karena udah ketinggalan 0-2 gitu. Kalau kalah sama orang awam juga tahu pasti kalah sama Jepang. Cuma dengan dorongan, akselerasi, suntikan, naturalisasi, masa iya seperti itu mainnya? Catat ya, babak kedua ketika dia mulai mendorong pemainnya lebih terbuka, lebih nyerang, kehilangan bola di area pertahanan sendiri, di area permainan sendiri 16 kali. Timnas Indonesia salah satunya yang jadi gol ketiga. Baik, 16 kali kehilangan bola di area sendiri. Statistiknya kayak begitu. Terus siapa yang mau bertanggung jawab, yang mau dipersalahkan? Ya pemain lah bangsat Toel. Kalau udah mengenai operan-operan yang nggak sampai, ya passing-passing yang nggak sampai, masa kau selain pelatih? Itu udah pemain Toel. Mungkin mentalnya karena gol pertama itu krusial ya, karena itu gol bunuh diri kan. Itu pasti meruntuhkan mental. Makanya selanjutnya terjadilah salah-salah passing. Tapi si tolol yang bawel ini menginginkan hanya karena pemain naturalisasi, dianggap pemain kita itu udah pemain selevel pemain top Inggris ya. Padahal masih jauh guys. Kalau teman-teman bisa tahu komposisi pemain timnas, walaupun ya ada beberapa, tapi beberapa itu sedikit banget. Sebut aja Kevin Dix misalnya, yang sering main di Liga Champions. Tapi itu di Liga Belgia, tahu Liga Belgia kan? Itu cuma tier C mungkin di kompetisi Eropa. Tapi si tolol yang bawel ini memaksain kita untuk main menyerang. Logikanya ya, Indonesia saat itu adalah menginginkan jangan sampai kebobolan banyak. Seperti halnya Cina 7-0, Bahrain 5-0. Udah mending 4-0, tolol yang bawel. Itu pun gol bunuh diri, itu krusial banget itu. Tapi oke. Yang penting kan lawan Arab Saudi, kita balas lagi. Nah, kau muncul kau, tolol yang bawel, muncul kau. Muncul, jangan kau sembunyi. Ketika Indonesia menang, kau muncul. Ketika Indonesia kalah, kau muncul dengan segala hujatanmu. Indonesia menang, kau sembunyi. Gak fair kau, gak gentle kau. Bencong kau. Berarti kau bencong, yang tolol, yang bawel. Pemain atau pelatih gitu loh. Kan ini yang harus muncul gitu loh, dalam atmosfer sepak bola kita gitu loh. Dia di hire profesional jelas gitu loh. Jadi buat saya sih bukan kutak-katik, memang segitu-gitunya, memang ketebak. Nggak ada Ivar Jenner, siapa yang dimainin ke tengah, kemarin kan Tom Hai sama Nathan, udah ketebak. Siapa yang main di belakang gitu. Baik, Bung Toel, selanjutnya kami ingin. Apa itu? Nggak ada Ivar Jenner yang main Nathan sama Hai. Siapa lagi? Kau mengharapin pemain titipanmu yang dipanggil gitu? Oh enggak. Enak aja kau. Pemain titipan itu abal-abal kok masuk timnas. Kekalahan timnas adalah faktor mentality dari pemain kita. Begini Mbak ya, saya bicara. Kita bermain dengan Jepang. Apapun yang harus kita bicarakan, sebenarnya kita tuh nggak akan bisa menang melawan mereka. Mereka tuh peringkat 15 FIFA yang jauh terpaut dengan kita, dan kualitas mereka adalah itu di atas kita. Kelasnya memang udah berbeda. Jadi kita mau bicara mentality, mau bicara fisik, itu nggak ngaruh dalam pertandingan ini. Siapapun yang ditampilkan oleh STY dengan taktik apapun, kita pasti kalah melawan Jepang. Ya, karena pemain-pemainnya aja udah berbeda. Mereka bermain di tier 1 yang semua adalah pemain-pemain bagus, ya. Mitoma bermain di Brighton and Hove Albion yang bagus, Wataru Endo di Liverpool, ya. Kemudian Morita yang mengalahkan City kemarin di UCL Liga Champions dengan Sporting Lisbon. Jadi semua ini pemain-pemain top yang ada di. Bung Ropa? Bung Ropa, please. Bung Ropa. Ya 5-4-1, 4-4-2 pasti kalah. Jadi kita ya. Ya, silakan lanjutkan Bang. Iya, jadi saya bilang kita mau bicara dengan apapun, kita sulit mengalahkan Jepang. Itu. Jadi percuma kita mau bicara mental, kita mau bicara fisik, kita mau bicara taktik. Agak percuma karena kunci kita sebenarnya lawan Cina sama Bahrain itu yang menjadi modal kuat. Kalau kita dapat poin bagus di Bahrain dan 3 itu, kemudian di Cina kita bisa menang, disitulah titik kunci kita. Tidak perlu kita membahas panjang lebar soal dengan Jepang, karena Jepang itu memang jauh di atas kita. Iya. Kalau Spanyol juara Eropa, mereka ini keren ini baru pengamat.
Sintayong, Sintayong, si tolol yang bawel, fokus ke lawan Jepang. Kalau mau kritisi itu ya lawan Cina, itu aja. Itu aja cuma. Ya, itu aja tolol yang bawel, itu aja cuma. Seperti halnya begini. Kalau lawan Bahrain kan sebenarnya menang itu kan. Tolol yang bawel, jangan kemana-mana. Kalahin di Piala Dunia, bisa dibayangkan bedanya. Jerman aja sampai 2 kali mereka kalah. Ya, jadi memang beda dengan kita. Jadi kita tidak perlu sebenarnya untuk terlalu larut, untuk bersih di sini. Ya sudah bagus kemarin kita kalah 4-0. Mestinya kan lebih dari itu. Mereka lebih menguasai kok. Ya, Bahrain aja mereka bisa kalahin dengan 5 main di Bahrain. Ya, apalagi dengan kita sudah bersyukur dengan 4-0. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kevin Dix bahwa dia bilang bagus, luar biasa kita bisa bermain dan bisa kalah 4-0. Karena memang jauh, Mbak. Secara kita mau bicara apapun, sebenarnya nggak perlu di sini kita fokus aja lawan Arab. Ya, tidak perlu lagi bicara soal Jepang. Karena levelnya itu saya bilang jauh. Kendati kita kemarin dengan ada Mes Hilgers, ada Ole Romeni pun misalnya ya, main kita nggak akan menang mereka. Ya. Itu memang gap-nya jauh. Keseimbangan di antara pemain-pemain di starting 11 dan di bench itu sudah jauh. Jepang mau main dengan apapun, pergantian pemain itu sama yang ada di bench. Paham kau tolol yang bawel kayak gini jadi pengamat, kayak gini real, kayak gini ya. Memahami situasi bukan karena kebencian akan seseorang sehingga analisisnya ngaco. Ini baru ya. Ini baru pengamat. Ini tolol yang bawel ini wajib harus muncul klarifikasi. Jangan hanya Indonesia kalah, dia muncul. Indonesia menang, dia diam. Nggak boleh gitu. TV One juga nggak boleh gitu juga. Jangan sering undang-undang orang yang nggak selebrasi ketika Indonesia menang, tetapi menghujat ketika Indonesia kalah. Jangan undang-undang lagi ya. Kita akan terus kawal timnas kita. Thank you. Bye-bye.